Bersyukur untuk pujian yang sangat indah dari Ibu Lucy, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara sekalian, kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengembalikan segala pujian hormat hanya kepada Tuhan, karena hanya Engkaulah yang layak menerima hormat penyembahan pujian kami. Bersihkan hati dan pikiran kami supaya boleh layak menyembah Engkau dan juga untuk menerima firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami, bersabdalah kepada kami. Jadikan waktu ke depan ini menjadi waktu kami boleh berinteraksi dengan Engkau di dalam firman, di dalam kuasa firman, di dalam kebenaran firman, di dalam anugerah firman yang boleh memperkaya hidup kami, yang boleh meneguhkan iman kami untuk berjalan dengan Tuhan, untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa kami, layakkan kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan, boleh menjadi sarana di dalam tangan Tuhan, menyatakan kehendak isi hati-Mu. Berkati waktu ini Tuhan, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam anugerah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang sudah disiapkan oleh gereja, yaitu bila Allah itu berdaulat, perlukah kita berdoa dan berencana. Saya mengajak saudara melihat 3 bagian Alkitab. Saudara sekalian, kita bersama-sama melihat 3 bagian Alkitab. Roma pasal yang ke-11 dari ayat yang ke-33 sampai ke-36 saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Roma 11 dari ayat yang ke-33 dikatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Yang kedua, mari kita buka Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Kitab Efesus Perjanjian Baru, pasal 1 ayat 3 dan keempat. Berbunyi demikian. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya." Satu lagi Mazmur Perjanjian Lama, pasal yang ke-90, ayat yang pertama dan ayat kedua. Saya akan bacakan Mazmur, ayat pasal ke-90, ayat 1 sampai kedua. Doa Musa abdi Allah, "Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah." Engkaulah Allah. Saudara sekalian, pertama-tama kita ingin melihat makna teologis dari kedaulatan Allah atau God's sovereignty. Saudara sekalian, di dalam kamus Aston Bible Dictionary, dia mengatakan God's sovereignty as His absolute right to do all things according to His own good pleasure. Saudara sekalian, artinya saudara sekalian, bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah itu adalah satu hak absolut, mutlak yang dimiliki oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan maksud Dia yang baik. Menekankan hak mutlak
Tidak ada pun yang bisa intervensi akan hak kedaulatan daripada Tuhan. So sekalian, kemudian di dalam Westminster Confession of Faith dikatakan, God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordain whatever comes to pass. Allah di dalam kekekalannya yang tidak berkesudahan itu sekalian melakukan segala sesuatu dengan bijaksananya yang paling tinggi, dengan nasihat-nasihat yang kudus yang dimiliki, dengan sangat leluasa freely secara bebas dan tidak bisa diubahkan oleh apapun juga. Tuhan menjadikan segala sesuatu apa adanya jadi. Kedaulatan Allah berbicara tentang kekuasaan Allah yang mutlak, berbicara tentang kedaulatan Allah yang kekal untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya, dan Allah merencanakan, merancangkan segala sesuatu yang baik di dalam kedaulatan kekekalan waktu bagi segala umat manusia dan di dalam alam semesta ini. Sekalian, bagaimana Alkitab berbicara tentang kedaulatan Allah, makna biblikalnya sekalian. Roma 11 ayat 33 sampai 36 yang kita baca, dikatakan betapa hebatnya hikmat pengetahuan keputusan-keputusan Tuhan itu tidak diselami, itu tidak bisa diselami oleh manusia. Walaupun ilmu pengetahuan begitu tinggi, kecerdasan manusia luar biasa, masih tidak bisa menyelami akan hikmat pengetahuan keputusan-keputusan Tuhan. Artinya bijaksana hikmat keputusan Tuhan itu jauh lebih besar daripada hikmat manusia. Itu adalah satu yang independen, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, hikmat, daya manusia apapun juga, kekuatan alam pun juga tidak bisa mengintervensinya. Sekalian, siapakah yang pernah memberi nasihat kepada Tuhan? Alkitab mengatakan, siapakah yang pernah memberikan sesuatu? Tuhan, kamu bicara, ini kasih mic supaya suaranya jelas atau besar sekalian. Tidak pernah sekalian. Tidak ada sesuatu pun yang manusia sanggup berikan kepada Tuhan sehingga Tuhan mengatakan harus saya menggantikannya. Sekalian, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada satu independensi yang absolut. Satu independensi yang mutlak sempurna yang dimiliki oleh Tuhan, di mana kita manusia itu tidak pernah memiliki kekuasaan independensi yang demikian. Saudara, hari ini kita hidup berada, kita tergantung kepada banyak sekali hal, bergantung kepada udara, makanan, keluarga, kesehatan yang baik. Ini semua syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya kita eksis, kita berada, kita bisa berdiri, kita bisa berbicara, kita bisa melakukan segala sesuatu. Itu ditopang oleh segala unsur-unsur kehidupan yang mengakibatkan kita bisa eksis. Tetapi Allah di dalam eksistensinya itu adalah di dalam satu kondisi independen yang absolut, tidak perlu ada ketergantungan kepada segala sesuatu. Itu yang menjadikan dia berdaulat penuh, berkuasa penuh di dalam seluruh pemerintahannya. Dan dikatakan segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan untuk dia. Artinya dia memiliki alam semesta ini. Dia yang mengontrol. God is in control. Dia sedang mengontrol segala sesuatu. Itu adalah pemerintahan kuasa Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu yang disampaikan oleh Roma 11 kepada kita sekalian. Sekalian, kemudian Efesus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan apa? Sebelum dunia ini dijadikan, Allah itu telah memilih kita menjadi umatnya. Sebelum dunia ini ada, di dalam kekekalan Tuhan sudah ada. Tuhan sudah berencana, Tuhan sudah menetapkan sesuatu, dan Tuhan melaksanakan rencana itu di dalam sejarah hidup manusia hari ke hari, waktu ke waktu. Sekalian, Allah yang menentukan segala sesuatu di awal daripada keberadaan dunia itu menunjukkan kepada satu kedaulatan kuasa Allah
yang melampaui semua kuasa yang ada, itu menunjukkan kedaulatan independensi Allah yang tidak bisa digugat apapun juga. So sekalian, kalau kita belum dilahirkan, dunia ini belum ada, Allah sudah berencana. Bagaimana kita bisa mengintervensi, bagaimana kita bisa mempengaruhi rencana yang sudah Tuhan tetapkan di awal daripada segala-galanya itu. So sekalian, di dalam kekekalan secara independen, Allah itu sudah membuat rencana, membuat satu keputusan seturut dan sesuai dengan kehendaknya. So sekalian, itu yang disampaikan oleh Efesus pasal yang pertama ayat ketiga dan keempat kepada kita. Kemudian di dalam Mazmur 90 ayat pertama dan kedua, di situ merupakan pernyataan iman dan juga doa daripada Musa. Dikatakan apa? Tuhan, Engkau sudah berada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Menunjukkan kepada eksistensi daripada Tuhan. Itu berada di dalam kekekalan sampai kekekalan. Dunia ini, waktu yang berjalan, itu adalah satu potong bagian daripada kekekalan Allah. Artinya sebelum waktu ini ada, sebelum tanggal 13 November 2022 ini ada, itu Allah sudah ada di dalam kekekalan. Setelah hari ini selesai, Allah tetap ada di dalam kekekalan yang tidak dibatasi oleh waktu. Sejarah dunia yang berabad-abad itu adalah satu potong bagian daripada kekekalan Allah. Maka Musa mengatakan, Engkau adalah tempat perteduhan kami turun-temurun, generasi demi generasi. Engkau tempat perteduhan kami, dan Engkau sudah berada dari kekekalan sampai kekekalan, dan Engkau adalah tetap Allah. Musa mengatakan, maksudnya dia tetap memerintah, dia tetap berkuasa di dalam kekekalan sampai kekekalan, itu tidak batasnya. Saudara sekalian, itu disebutkan kedaulatan, hak kuasa penuh Tuhan yang tidak bisa dan tidak boleh diganggu oleh kekuatan apa-apapun juga. Saudara sekalian, saya memberikan satu kesimpulan tentang kedaulatan daripada Tuhan, the sovereignty of God itu sekalian. Satu, Tuhan memiliki kekuasaan tertinggi di alam semesta ini. Tidak ada kekuatan, kuasa apapun yang lebih besar yang bisa mematahkan kuasa Tuhan. Tidak ada. Kedua sekalian, di dalam kekekalannya itu Tuhan memiliki hak penuh dan kebebasan penuh untuk mengambil keputusan tindakan apapun seturut kehendak Tuhan. Itu adalah hak dan otoritas daripada Tuhan. Dan tidak ada satu kekuatan apapun juga yang bisa intervensi, menggagalkan, menggugah akan kekuasaan Tuhan ini. So sekalian, independensi yang begitu absolut dan sempurna itu disebut dengan kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan yang sudah bekerja di awal daripada dunia ini diciptakan, dan juga sedang bekerja pada saat dunia ini sedang berada dan berjalan, dan bahkan bekerja setelah segala sesuatu dunia ini berakhir. Dia tetap berkuasa, bekerja sekalian. Itu namanya otoritas dan kedaulatan Tuhan yang ajaib besar, yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Sekalian, kedaulatan Allah itu didasarkan atau sejajar dengan sifat kebaikan Tuhan yang sempurna. Artinya sekalian, kita percaya bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan. Allah itu adalah sumber anugerah. Allah itu adalah sumber kasih. Allah itu adalah sumber kemuliaan. Allah itu adalah sumber kuasa. Itu berada di dalam dirinya Allah dan merupakan sifat hakiki daripada Allah. Jadi sifat kedaulatan Tuhan itu harus sejalan, dan sejalan dengan sifat kebaikan Tuhan yang sempurna. Di dalam arti ini sekalian, bahwa segala sesuatu yang Tuhan tetapkan, rencanakan, bahkan Tuhan jalankan di dalam kedaulatannya, itu adalah segala sesuatu yang bersifat baik, yang bersifat indah, yang bersifat sempurna, yang bersifat membangun, yang penuh dengan anugerah berkat Tuhan di dalamnya. Dan itu menjadi bagian yang sangat penting
di dalam kehidupan kita manusia, di dalam naungan dan kuasa daripada kedaulatan daripada Tuhan. Sesekalian kita memasuki tema kita hari ini, bila Allah berdaulat, apakah perlu kita ini berdoa dan berencana? Kalau Allah di dalam kekekalannya sudah menetapkan segala sesuatu, atau berkuasa, atau punya hak penuh merencanakan segala sesuatu untuk dilaksanakan sekarang ini, bahkan selama-lamanya, itu di dalam hikmat pengetahuan Tuhan yang luar biasa. Apakah kita masih perlu berdoa dan berencana? Saudara sekalian, menjawab pertanyaan ini kita merenungkan beberapa hal sebelumnya, saudara sekalian. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya hari ini, hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang kudus. Hidup itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, murid Tuhan, berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan. Saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, pasti di dalam kerinduan kita itu punya kerinduan untuk hidup di dalam dan di bawah kedaulatan daripada Tuhan. Artinya sekalian, kita sangat merindukan kita hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kita sangat merindukan hidup di dalam kehendak Allah yang mulia, di dalam anugerah kasih-Nya yang berlimpah-limpah. Sebab Dia itu Allah berdaulat. Dia sudah memiliki segala kekayaan, hikmat, bijaksana, keselamatan, kesempurnaan hidup. Itu ada di dalam otoritas kuasa-Nya yang akan diberikan kepada manusia, dijalankan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang Kristen sekalian, kita punya kerinduan. Kita punya perjuangan dan iman supaya hidup di dalam kedaulatan, di dalam kehendak rencana Tuhan yang demikian indah dan mulia ini. Sehingga doa di dalam kaitan dengan kedaulatan Tuhan bisa kita artikan di dalam beberapa poin di bawah ini. Pertama, saudara sekalian, doa merupakan, saudara sekalian, penyatuan dan penaklukan kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan. Sekali lagi, saudara sekalian, doa merupakan satu penyatuan dan penaklukan kehendak kita manusia itu di bawah kehendak daripada Tuhan. Sehingga ada orang mengatakan, sekalian, doa itu bukan kita mau mengubah pikiran dan rencana Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan mau ini ke arah kiri dan kanan, sekalian, itu bukan berarti sedang satu proses kita mengubah pikiran Tuhan. Kalau negosiasi, oke, bisa, termasuk juga sebentar ada G20 yang di Bali, sekalian. Itu satu proses negosiasi, sidang rapat manusia dengan manusia untuk saling mempengaruhi dengan ide kekuatan masing-masing sehingga mengubahkan segala sesuatu. Itu manusia, itu rapat, itu sidang, sekalian, secara manusia. Tetapi doa itu, sekalian, bukan kemampuan kita untuk mengubah dan mengarahkan pikiran Tuhan seturut dengan kemauan dan pikiran saya. Tetapi doa itu merupakan satu penaklukan dan penyatuan kehendak kita itu di bawahnya kehendak daripada Tuhan. Jadi setiap kali kita berdoa, saudara sekalian, kita juga meminta Tuhan, terangilah hati dan pikiran saya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya minta, apa yang saya mau, apakah itu seturut dengan kehendak-Mu? Kalau bukan, sekalian, kita yang harus meluruskan, mengubah kehendak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan doa itu adalah interaksi dua arah. Waktu kita berdoa, kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, oke itu sekalian, oke. Tetapi kita juga harus memberikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita, apa maunya Tuhan dengan doa-doa yang kita sampaikan. Sekalian, atau setelah kita berdoa, sekalian, kita perlu renungkan doa kita dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sekalian, 2 minggu, 1 bulan. Yesus kan, kadang di dalam satu waktu tertentu Tuhan baru mengingatkan, menyadarkan bahwa apa yang kita doakan sesungguhnya tidak harus begitu, seharusnya begini. Nah, itu di dalam bimbingan Tuhan untuk mengubah, mengarahkan pikiran kita seturut dengan pikiran Tuhan. Inilah yang disebut dengan doa Getsemani Tuhan Yesus di Taman Getsemani.
Dia mengatakan, Bapak, sekiranya boleh cawan ini, penderitaan ini, naik salib ini, jauh ditinggalkan, dihindarkan daripadaku. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Jangan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendakmu Tuhan. 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Sesuatu yang dicatat oleh Alkitab sampai 3 kali, itu artinya sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sudah pasti yang harus diperhatikan. Jadi Yesus di dalam pergumulan sebagai manusia anak Allah di dalam dunia harus naik kayu salib. Ada pergumulan yang begitu berat. Tuhan, kalau ini boleh, tinggalkan, jauhkan saya daripada cawan penderitaan ini. Tetapi jangan menurut kehendakku, menurut kehendakmu. Setelah 3 kali berdoa, Yesus tegas, jelas, ini kehendak Allah Bapa yang harus lebih besar daripada kehendak saya. Di mana kehendak saya harus ditaklukkan di bawah kehendaknya Tuhan. Maka dia menjalankan kayu salib sekalipun paling berat dan paling menderita. Sekalian, setiap doa yang sudah sejalan dan di dalam kehendaknya Tuhan, itu adalah doa yang diberkati Tuhan. Doa yang akan menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, karena itu seturut dan di dalam jalur kehendaknya, absolut daripada kedaulatan Tuhan. Sekalian, bagaimana kehidupan doa kita pada hari ini? Saya percaya kita mempunyai berbagai pergumulan, mempunyai berbagai ide, pikiran, dan berbagai isi doa yang kita sampaikan. Tidak salah sekalian. Tetapi harus selalu menjaga motivasi dan diluruskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mencari apa yang baik, kehendak Tuhan. Dan Tuhan pimpin setiap doa seturut dengan kehendak Tuhan, itu Tuhan jawab. Nah, sekalian, karena ini adalah janji Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Barang siapa yang meminta di dalam namaku kepada Allah Bapa, Bapa pasti menggenapkan. Itu adalah janji Tuhan Yesus. Itu artinya segala sesuatu yang diminta di dalam nama Yesus sesuai dengan kehendaknya Allah, karena Yesus menjalankan segala kehendak Allah, itu doa pasti digenapkan oleh Tuhan. Pemulihan, pembaharuan isi kehendak di dalam doa. Yang kedua, sekalian, doa merupakan penyerahan hidup, sungguh-sungguh bersandar, beriman kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita percaya itu adalah berdaulat. Artinya dia memiliki kekuasaan yang penuh. Dia maha besar, dia maha bijak, dia penuh dengan kasih, kemurahan, dia kudus, dia mulia, dia memiliki segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Kepada siapa lagi kita harus beriman dan percaya. Jadi sekalian, kalau engkau mengerti kedaulatan Allah, percaya kepada otoritas dan anugerah yang dimiliki oleh Tuhan, maka dengan sepenuh hati kita itu akan beriman, bersandar kepada Dia untuk mengalami kuasa kasih anugerah Tuhan. Saudara, kalau hari ini sambil berdoa, sambil ragu-ragu, saya di dalam kesulitan, apakah Tuhan sanggup? Apakah kuasa Tuhan sanggup? Apakah Tuhan mengerti penderitaan saya? Itu saudara belum mengerti kedaulatan Tuhan. Dan belum berdoa di dalam satu penaklukan diri di dalam otoritas kedaulatan Tuhan yang maha besar. Tetapi waktu saudara mengerti akan kedaulatan Tuhan yang begitu dahsyat melebihi segala sesuatu, itu artinya kita sanggup dan berani menyerahkan seluruh kehidupan kita takluk di dalam otoritas daripada Tuhan. Saudara nanti pulang baca Mazmur 18. Ya, Mazmur 18. Itu adalah pengalaman dan doa daripada Raja Daud. Pada waktu dia mengalami musuh-musuh yang berat, dia mengalami bahaya, hidupnya berada di pinggir jurang kematian. Dia berseru-seru kepada Tuhan, selamatkan aku Tuhan, bukalah jalan, dan Tuhan berikan pertolongan kepadaku. Dan setelah itu dia mengatakan satu kalimat, Tuhan adalah kekuatanku, Dia adalah bukit batuku, Dia adalah kubu pertahananku, Dia adalah penyelamatku, Allahku, gunung batuku, dia katakan. Tuhan itu tempat aku berlindung, perisai yang membentengi aku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Apakah engkau bisa berkata-kata demikian seperti Raja Daud? Tuhan, Engkau bukit batuku,
kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, benteng yang kokoh, perisai keselamatanku. Sudah sekalian, pada waktu kita berani dan bisa mengucapkan kalimat itu, berarti kita pernah mengalami Tuhan di dalam perjalanan-perjalanan hidup sekalipun sulit dan banyak tantangan. Itu yang dialami oleh Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja sekalian, berkali-kali dia hampir dibunuh oleh Raja Saul dan dia menghadapi binatang buas. Itu semua hal-hal yang sangat menakutkan. Dan Daud itu melewati, mengalami semuanya itu sehingga dia menuliskan, Tuhan, Engkau bukit batuku, tempat pertahananku, aku berlindung penyelamatku. Daud bisa menulis Mazmur hampir 70 Mazmur sampai 75 Mazmur. Itu berarti apa? Kekayaan rohani, pengalaman Daud dengan Tuhan itu begitu luar biasa sampai dia sanggup menuliskan sekian banyak Mazmur. Dan Mazmur 18 ini adalah salah satu bagian Mazmur yang mencetuskan iman pengalaman hidup Daud dengan Tuhan, bahwa dia itu adalah gunung batu tempat kekuatan, di mana dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesulitanmu pada hari ini, Susian? Mungkin saya tidak tahu. Mungkin juga saya tidak bisa membantu. Saudara sekalian, setiap orang punya pergumulan masing-masing. Setiap keluarga mempunyai masalah kesulitan yang tersendiri, saudara sekalian. Di dalam kesulitan tantangan yang hidup kita hadapi ini, adakah kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bahwa Dia berdaulat, berkuasa untuk menopang hidup kita. Pada waktu kita percaya, sungguh-sungguh beriman kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan, pada waktu itulah kita sungguh-sungguh berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, doa adalah satu kesempatan di mana kita akan mengalami kasih anugerah kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam kedaulatannya Tuhan. Saudara sekalian, Yakobus 5 ayat ke-16 mengatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini adalah janji Alkitab, firman Tuhan, sangat besar kuasanya. Alkitab mengatakan, doa orang benar itu adalah doa orang yang sudah diselamatkan, doa orang di dalam Kristus, doa yang penuh dengan iman, kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran motivasi. Doa ini Tuhan bilang, itu besar kuasanya. Membawa dampak bagi hidupnya, membawa dampak bagi keluarganya, bagi lingkungan, bagi gereja, bahkan dunia ini sekalian. Karena doa orang benar, besar kuasanya yang menghadirkan kedaulatan Tuhan. Bukankah Elia seorang nabi seperti saudara dan saya? Dia adalah manusia. Elia bisa takut, bisa putus asa, bisa lemah imannya, bisa haus, bisa lapar. Tetapi Alkitab mengatakan dia adalah orang benar yang berdoa dengan iman. Tuhan, jangan turunkan hujan 3 tahun 6 bulan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena bangsa ini sudah murtad dan jahat. Nyatakan kuasamu, dan Tuhan melakukannya. 3 tahun 6 bulan. Saudara bang, Tuhan turunkanlah hujan. Nyatakan kuasa kemuliaanmu. Tuhan turunkan hujan. Sekalian, sehingga dikatakan seperti Elia. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya apabila didoakan dengan yakin. Doa yang seturut kedaulatan, seturut dengan kehendak kuasa Tuhan, itu adalah doa yang besar kuasanya, yang membawa dampak kebangunan rohani, yang membawa dampak kebaikan bagi umat manusia, bagi kita sendiri juga. Sehingga kita harus berlutut di hadapan Tuhan, benar-benar memohon Tuhan, mampukan kita berdoa. Ya, seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi orang yang benar, berdoa di dalam kehendak-Mu. Sekalian, Josh Muller adalah seorang bapak iman yang luar biasa. Dia membuka panti asuhan dengan ribuan anak-anak panti asuhan. Sekalian, dia harus memberi mereka makan setiap hari 3 kali. 3 kali sekalian. Itu perlu dana, perlu subsidi yang luar biasa. 1 hari sekalian. Menjelang jam makan sekalian, makanan belum ada. Dapur kosong. Tapi waktu berjalan
detik demi detik berjalan, menit lebih berjalan. Sebentar lagi harus makan, tetapi tidak ada makanan. Bagaimana caranya? Dikatakan Josh Muller berdoa minta Tuhan berbelas kasihan. Ini belum ada makanan. Dan setelah itu di dalam catatan riwayat hidupnya yang real, sekalian, bukan satu cerita fiksi. Di dalam cerita real, setelah dia berdoa ada satu mobil box yang membawa roti, sekalian, bawa ke panti asuhan itu. Kenapa dibawa ke sana? Karena ini produksi lebih atau produksi yang salah order apa, sehingga pemilik utuskan kasih ini kepada Josh Muller. Sampai di sana, sekalian, memenuhi kebutuhan anak-anak di saat itu. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara diberikan kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap aspek hidup, di dalam setiap pergumulan hidup yang berbeda-beda melalui doa kepada Tuhan. Sekian cara Tuhan menjawab doa berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan Tuhan menjawab doa kita itu seturut dengan Tuhan menjawab orang itu, tidak, saudara sekalian. Setiap jawaban doa, setiap isi doa adalah unik, adalah independen sendiri. Tetapi prinsipnya sama. Harus benar-benar bersandar dan percaya kepada Tuhan. Doa merupakan satu sarana kita membangun relasi hidup dengan Tuhan dan sarana hidup memuliakan Tuhan. Saudara kapan berjalan dengan Tuhan? Saudara kapan mengerti kehendak Tuhan? Saudara kapan memenuruti kehendak Tuhan? Yaitu waktu saudara berlutut berdoa. Teruskan, kalau saudara 1 bulan tidak doa, 2 bulan tidak berdoa, isi pikiran hati saudara sekalian tercampur oleh segala keinginan nafsu dunia ini sekalian. Saudara mungkin terbawa arus dunia jauh daripada Tuhan. Saudara harus menenangkan kembali di hadapan Tuhan. Saya mau berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Saya mau mengerti kehendak-Mu Tuhan. Jadi di dalam doa itu merupakan satu proses pertumbuhan rohani. Merupakan satu proses pertumbuhan kita berjalan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, supaya hidup kita tidak tersesat. Tuhan mengatakan umatku tersesat di dalam kegelapan dan dosa karena mereka tidak mencari wajahku, mukaku. Tuhan mengatakan kepada orang Israel. Sekarang bagaimana hidupmu sekalian? Adakah berjalan dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam doa, permohonan, dan kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu menentukan kualitas spiritual daripada saudara. Mencari Tuhan di dalam doa, berjalan dengan Tuhan, mengalami kuasa yang luar biasa dan merupakan momentum hidup kita itu memuliakan Tuhan. Pada waktu saudara bisa berdoa, mengerti kehendak Tuhan, melakukannya, maka kuasa anugerah Tuhan itu dinyatakan. Waktu kuasa anugerah Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara, orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui tutur kata, tingkah laku, setiap perbuatanmu yang seturut dengan kehendak kedaulatan daripada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam doa Bapa kami Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekalian, bagaimana kehendak kerajaan kemuliaan Tuhan bisa hadir nyata di dalam dunia hari ini, di tempat ini sekalian, itu melalui hidup saudara, itu melalui doa kita yang menggenapkan, yang mencari kehendak Tuhan, dinyatakan, realisasikan di dalam hidup ini. Maka itu datangnya, namanya datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di surga yang begitu sempurna, kemuliaanmu di surga yang begitu sempurna, itu hadir di dalam dunia, di dalam kehidupan kita sehari ini. Caranya bagaimana sekalian? Tuhan bukan kirim jet khusus datang untuk menyatakan kemuliaannya, tetapi melalui hidup saudara yang berdoa seturut kehendaknya dan melakukan kehendak Tuhan. Sekalian, doa itu begitu penting sehingga Tuhan memberikan perintah kepada kita. Tetaplah berdoa. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, hendaklah engkau berdoa. Karena barang siapa yang meminta, Tuhan akan memberi. Barang siapa yang mencari, dia mendapat. Barang siapa ketok pintu, Tuhan akan bukakan pintu sehingga dia mendapatkan apa yang dirindu doakan. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita satu kebangunan doa, iman hati doa yang mencari Tuhan di dalam kedaulatan dan melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang poin yang kedua yang mau kita bicarakan tentang berencana. Ya,
di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kaitan dengan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah maha besar, maha kuasa, merancang segala sesuatu di dalam kekekalan, bahkan untuk kekekalan, bisakah, perlukah kita berencana? Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas pasal ke-14 ayat 31-32, Tuhan mengatakan seorang raja kalau dia mau keluar berperang, saudara sekalian, satu negara kalau mau keluar berperang, satu raja kalau dia pimpin pasukan berperang, dia tidak boleh buta informasi, nggak boleh buta informasi. Dia harus tahu lawan itu sekalian punya pasukan, kekuatan, pesawat apa berapa banyak, kita punya berapa. Dengan 100.000 orang cukup lawan dia. Kalau tidak, kemampuan kita tidak cukup, Tuhan mengatakan hendaklah ia meletakkan niat perang, pergi kepada dia, selesaikan masalahnya, supaya jangan jatuh ke dalam kegagalan dan kebinasaan. Artinya apa, saudara sekalian? Di dalam segala aspek hidup kita, hendaklah kita buat rencana dengan seakurat sebaik mungkin. Memang Tuhan itu maha besar, berdaulat. Tuhan punya rencana yang kekal, rancangan yang sempurna. Tetapi sukan di pihak yang lain, Tuhan juga memberikan kepercayaan supaya kita mengambil di dalam rencana Tuhan. Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan berpikir, kemampuan berencana, kemampuan berdaya cipta supaya melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang saya maksudkan kemampuan kita berdaya cipta, berencana, merancangkan segala sesuatu, itu juga termasuk kedaulatan Tuhan yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita. Saudara sekalian, rancangan kita, pola pikir, daya cipta kita itu selamanya tidak akan lebih besar daripada kedaulatan dan rancangan Tuhan. Sekali lagi yang saya katakan, semua kemampuan pikir, daya cipta, rencana kita itu tidak pernah lebih besar daripada kedaulatan kehendak rencana Tuhan. Karena kehendak rencana Tuhan itu menetapkan, memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berpikir dan sebagainya itu merupakan bagian proses kita melaksanakan kedaulatan daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, kita perlu berencana dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya memberikan beberapa petunjuk bagaimana kita membuat rencana dengan tepat dan baik di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, menurut rencana, membuat rencana yang seturut dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa mempunyai berbagai ide rencana yang baik. Saudara sekalian, harus disesuaikan dengan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan, seluruh isi Alkitab itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan, di mana kita harus sejajarkan, selaraskan kehendak, pikiran, rencana kita itu di dalamnya. Satu. Kedua, saudara sekalian, berdoa supaya Roh Kudus memimpin. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu punya Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga kita tidak berjalan sendiri dan tidak boleh berjalan sendiri. Kalau kita mengabaikan Roh Kudus, menghina pekerjaan Roh Kudus, kita akan tersesat, dihukum oleh Tuhan. Maka kita sangat perlu menghormati. Dan Alkitab mengatakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin. Saudara punya kehausan, kerinduan, Roh Kudus akan menuntun bagaimana berencana dengan baik. Memiliki motivasi yang tulus dan murni di dalam membuat rencana. Saudara harus yakin yang dibuat segala sesuatu bukan untuk keegoan, untuk merusak sesama, untuk menghancurkan sesama, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Semua motivasi yang salah itu harus ditinggalkan. Dengan motivasi yang tulus dan jujur. Rencana kita itu akan diluruskan, dipimpin Tuhan dan terlaksana. Dan berencana dengan iman. Artinya kita benar-benar boleh berencana juga dengan bersandar kepada Tuhan. Karena kekuatan itu dari Tuhan, penggenapan daripada Tuhan, anugerah, semua kebaikan dari Tuhan, dan Tuhan yang memampukan sehingga rencana boleh terlaksana. Sehingga waktu kita buat rencana itu apapun juga, itu harus ada di dalam suatu kerangka iman, bersandar kepada Tuhan. Sekalian, bagian yang terakhir sekalian, dikatakan sekalian, di dalam masa-masa pandemi ini, masa-masa pasca pandemi ini,
bagaimana kita menghadapi satu situasi masa yang kita sebut dengan new normal ini, saudara sekalian. Berluka, bisakah kita buat rencana-rencana? Saudara sekalian, saya memahami di masa-masa pandemi ini begitu banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, bahkan tekanan, saudara sekalian. Banyak hal yang tidak terduga terjadi di depan mata kita secara realita, sehingga banyak orang harus mengubah arah hidup, pekerjaan dan sebagainya, saudara sekalian. Apakah kita boleh berencana? Boleh. So, sekarang seturut dengan beberapa prinsip yang saya sampaikan, kita harus berencana, kita sungguh-sungguh berencana, ke depan harus bagaimana. Mungkin kondisi situasi bisnis berbeda dengan cara sebelumnya. Di situ kita minta bimbingan Tuhan untuk menata kembali bisnis, kehidupan rumah tangga, relasi suami istri, di tengah-tengah kehidupan gereja, pelayanan, penginjilan sebagainya. Itu perlu satu penataan, perencanaan yang baik di dalam hikmat bijaksana Tuhan, supaya Tuhan jadikan berhasil segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berdaulat, puji Tuhan. Dia Maha besar, Maha kuasa, penuh dengan rahmat, kasih, anugerah, kemuliaan. Puji Tuhan. Itu adalah Tuhan yang kita percaya. Tuhan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan yang berdaulat penuh. Dan bila kita mengalami kedaulatan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan doa yang sungguh-sungguh, perencanaan yang sungguh-sungguh, sehingga seluruh hidup kita itu sungguh-sungguh diberkati, diperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sujud menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan hikmat, kuasa dan anugerah. Kami umat tebusan Tuhan, mau benar-benar hidup di bawah sayap kedaulatan anugerah-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Bangunkan kehidupan doa kami. Bangunkan kehidupan kami yang benar-benar bersandar, bergantung kepada Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan merencanakan segala program hidup kami seturut dengan kehendak kedaulatan. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Berkati kami yang sudah merenungkan firman-Mu ini. Menjadi bimbingan pedoman hidup yang benar-benar meneguhkan dan memberkati kami. Segala kemuliaan, kebesaran kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah yang hidup, kami menaikkan, memanjatkan permohonan kami ini. Amin.